Selamat datang di Durasi 50%. Hari ini, kita akan menjelajahi topik yang relevan dan kompleks. Persaingan dalam kehidupan sehari-hari. Persaingan adalah fenomena yang melintasi berbagai aspek kehidupan, mulai dari dinamika keluarga hingga lingkungan sosial dan ekonomi. Namun, apakah kita benar-benar memahami implikasi dan dampak dari persaingan ini? Mari kita temukan jawabannya bersama. Yang pertama, persaingan dalam keluarga. Mari kita mulai dengan mengeksplorasi persaingan dalam keluarga. Persaingan antara saudara-saudara untuk mendapatkan perhatian orang tua atau meraih prestasi tertinggi di sekolah seringkali menjadi sumber konflik. Untuk mengelola persaingan ini, penting untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama di antara anggota keluarga. Melalui dialog terbuka dan empati, kita dapat memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain, sehingga mengurangi potensi konflik. Selain itu, merayakan keberhasilan saudara dan membangun rasa solidaritas juga penting untuk mengubah paradigma menjadi tim yang saling mendukung. Yang kedua, persaingan di tempat kerja. Dalam konteks persaingan di tempat kerja, fokus pada pengembangan diri dan kerjasama tim dapat membantu mengurangi persaingan yang merugikan. Alih-alih melihat rekan kerja sebagai pesaing, kita dapat memandang mereka sebagai mitra yang mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Memperkuat keterampilan, kepemimpinan, dan komunikasi yang efektif juga penting untuk membentuk lingkungan kerja yang kooperatif. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang mempromosikan pertumbuhan bersama dan pencapaian bersama. Yang ketiga, persaingan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, fokus pada diferensiasi dan inovasi dapat membantu mengurangi tekanan persaingan langsung, menciptakan nilai tambah unik bagi pelanggan melalui produk atau layanan inovatif, serta membangun kemitraan dan jaringan yang kuat akan membantu perusahaan memposisikan diri sebagai pemimpin dalam industri mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing tanpa harus mengorbankan integritas dan nilai-nilai mereka. Yang keempat, persaingan dalam pendidikan dan kegiatan sosial. Dalam dunia pendidikan, persaingan sering terjadi di antara siswa untuk meraih prestasi akademis tertinggi atau mendapatkan beasiswa. Untuk mengelola persaingan ini, penting untuk menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, dan pembelajaran yang berkelanjutan daripada hanya fokus pada hasil akhir. Guru-guru dan orang tua juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pencapaian tanpa meningkatkan tekanan yang berlebihan pada siswa. Di sisi lain, dalam kegiatan sosial seperti klub atau organisasi lingkungan, persaingan juga bisa muncul baik dalam mendapatkan posisi kepemimpinan atau pengakuan dari anggota lainnya. Untuk mengelola persaingan ini, penting untuk mempromosikan sikap inklusif dan kerjasama di antara anggota, menekankan pentingnya kolaborasi daripada persaingan yang merugikan akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial. Dengan demikian, melalui pendekatan yang seimbang antara kerja keras, kerjasama, dan pentingnya pencapaian bersama, kita dapat mengelola persaingan dalam pendidikan dan kegiatan sosial dengan cara yang positif dan membangun. Yang kelima, persaingan di lingkungan tetangga. Terakhir, mari kita bicara tentang persaingan di antara tetangga kita. Persaingan untuk memiliki rumah atau mobil yang lebih besar, serta persaingan untuk mendapatkan pengakuan atau status di lingkungan seringkali dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan tetangga. Untuk mengelola persaingan ini, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Dengan memposisikan sikap inklusif dan kerjasama, kita dapat menjaga kedamaian dan hubungan yang harmonis di lingkungan tempat tinggal kita. Kesimpulannya adalah, persaingan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, dengan memahami bagaimana kita bisa mengelola persaingan dengan cara yang sehat dan membangun, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan fokus pada komunikasi yang baik, kerjasama tim, inovasi, dan sikap inklusif, kita dapat mengubah persaingan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pencapaian bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga, teman, agar kita semua bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang, serta berikan dukungan kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.